Jadi ini kejadian sebenarnya yang Bapak ceritakan. Tidak hanya 10 kali, tidak hanya 100 kali, bahkan beratus-ratus kali Bapak menangani masalah kecelakaan. Baik kecelakaan di jalan raya maupun di jalan khusus, jalan tambang. Itu jadi ini adik semuanya kan melintas jalan. Mulai rumah sampai ke sekolah pasti akan melewati jalan, pasti akan resiko. Ya, setiap sesuatu pasti ada resikonya. Mulai dari halong, mulai dari mana. Jadi sebaiknya menggunakan pengaman untuk diri sendiri. Apa pengamannya? Ya, helm harus dipakai. Kalau nggak percaya, Bapak ambil batu, Bapak lempar, tung, kayak rasanya kena kepala. Yang kecil aja, apalagi Bapak ambil yang gede, ya kan? Tung, pasti benjol. Kalau yang nggak benjol, datangi Bapak, pasti benjol. Apalagi dalam kondisi jalan, kita berjalan kehampas ke aspal atau ke batu, pasti akan bleng, tambah pantulannya itu tambah keras. Makanya tadi kan ada cita-cita nih semuanya. Kalau semuanya ada cita-cita, kalau pas jalan umpamanya dari rumah ke sini nggak pakai helm atau nggak hati-hati, kesenggol kawan, pas kaki patah, bisakah cita-citamu kepengen jadi dokter lulus? Bisakah kalau sudah cacat begitu, kakimu bengkok, kakimu patah, bisakah cita-citamu untuk kepengen jadi guru nanti seperti bapak ibu guru ini akan terkabul? Bapak yakin dan percaya tidak akan bisa. Apalagi mau jadi tentara atau mau jadi polisi. Wah, sudah jalannya dari jauh, ngapain kok? Pulang. Soalnya apa? Kaki bengkok aja nggak bisa, kaki bentuk open juga nggak bisa. Harus sempurna. Makanya adik-adik semuanya, syukur alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih anggota badan yang lengkap dan sempurna. Sejak saat ini harus dijaga, jangan sampai himpil bahasa Banjar ya, harus dijaga mulai sekarang, mulai kemarin, saat ini dan akan datang harus selalu dijaga agar bentuknya tetap tidak ada cacat, tidak ada apa-apa, sehingga untuk cita-cita yang akan datang akan bisa, wah saya mau kepingin jadi dokter nanti kalau sudah besar. Gimana mau jadi dokter begitu bawa sepeda motor nggak pakai helm, jatuh kena apa jeblek, otak kecilnya terganggu atau otaknya terganggu, bisakah jadi dokter? Nanti jadinya dokter sinting, ya kan? Ya gimana mau jadi dokter? Otaknya ada terganggu dan akhirnya akan membebani keluarga juga. Pasti itu, pasti membebani keluarga. Kepingin jadi apa? Jadi apa tuh? Bidan namanya kan? Atau perawat? Gimana mau jadi perawat? Hidungnya aja pesek gara-gara kecelakaan. Gimana mau jadi bidan atau perawat? Mau kepalanya aja pesok, gitu kan? Jadi adik-adik, ini cara berlalu lintas. Kita harus sejak ini harus
selalu tertib atau disiplin dalam perawatan diri kita sendiri. Ya syukur-syukur kalau pas di jalan itu kayak nabrak aspal. Kalau tabrakan antara dua kendaraan, itu ada hukumnya, hukum lalu lintas. Di situ dikatakan bahwa barang siapa karena lalainya mengakibatkan orang luka atau meninggal dunia. Oh, kalau sama si anak-anak, Pak, masa bisa gitu? Bisa. Di situ ada peradilan anak. Jadi hukum yang mengatur tentang kelalaian atau pidana anak. Nggak bisa, Pak. Saya kan masih kecil. Mana bisa saya dihukum? Oh, siapa tahu, siapa bilang nggak bisa. Di dalam peradilan anak diatur bahwa kecelakaan atau pidana yang dilakukan oleh anak akan dikenakan. Jadi tidak bisa bebas dari hukum. Yang pakai sepeda motor tadi siapa? Angkat tangan. Pakai sepeda motor, angkat tangan. Yang enggak pakai helm, angkat tangan. Yang enggak pakai helm. Pak Guru, mulai besok wajib pakai helm Pak Guru ya. Besok tak cegat di depan pintu. Oh, di depan pintu itu Pak. Pagar tuh. Siapapun yang nggak pakai helm besok, Bapak suruh pulang. Tidak boleh masuk ke sekolahan. Jelas? Ini demi keutuhan adik-adik semuanya. Kalau Bapak tanya SIM, belum ada waktunya untuk memiliki SIM. Kalau Bapak tanya STNK, pasti bilangnya Pak, disimpan Bapak Mama. Bukan takut digadaikan sebenarnya Bapak Mama itu. Takut bilang, kok digadaikan nggak? Siapa yang menggadaikan barang punya orang tua? Nggak ada. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Belum sampai kan? Siapa yang naksir sama berdua ini? Ini murah sedikit ya. Rapi. Siap Rapi hari Minggu belajar norek. Bapaknya juga belajar norek, tahu lah. Bapak bisa norek juga. Benar, Bapak bisa norek juga. Jadi di kebun Bapak pinjam pisau temen, Bapak korek semua. Bapak suruh nilai Pak. Temen Bapak suruh nilai kayak apa hasilnya? Belum. Kayak apa? Belum. Sampai 3 pohon habis, mulai atas sampai bawah. Habis belum terus Pak. Iya, soalnya saya nggak sayang sama pohonnya Pak. Soalnya mau dibayar ada waktu itu. Jadi kalau Bapak suruh norek, Bapak bisa. Siapa Bapak itu yang kurang tenaga untuk norek? Bapak bisa aja. Nanti hubungi Bapak. Jadi mulai besok Bapak nggak mau tahu nanti kalau yang belum nggak pakai helm tidak dibolehkan masuk ke sekolah. Sepakat? Ada yang keberatan? Kalau keberatan besok ngomong sama Bu Guru Pak. Pak, saya keberatan.
nanti bapak bawa ke posek. Oke, sepakat? Ini masa-masa tidak stabil dalam masa perkembangan ini, tidak stabil. Jadi harus punya keyakinan, harus punya tekad bulat untuk menyelamatkan atau menjaga diri masing-masing. Itu wajib. Soalnya ada yang pernah ikut pramuka. Ikut pramuka mana? Yang ikut pramuka? Nggak ada. Berarti masak kira-kira nggak bisa juga Pak Guru. Mulai kecil Bapak sudah diajarin untuk masak. Walaupun masak nasi sama sayur bening sama nyambel. Jadi kalau dilepas di hutan, kita nggak bakal kelaparan. Nah itu makanya fungsinya pramuka harus gitu. Siapa sekarang yang laki-laki? Yang laki-laki, siapa yang pernah dengar lem? Lempok. Gak apa-apa, angkat tangan aja. Nah, tahulah efeknya itu lem itu. Pokoknya siapapun yang lempok itu, kayak gitu. Coba cek nanti, kayak apa paru-paru sama jantung kita. Yang biasa ngelem atau bisa begitu melempok itu, lihat nanti dalam umur sekian pasti itu akan hancur paru-paru sama jantungnya. Makanya tidak dibolehkan untuk melempok. Kalau sampai ketahuan, Bapak ngomong sama langsung orang kepala sekolah untuk dikeluarkan di sekolah ini. Apalagi sekolah ini kan sekolah bergengsi. Yang berapa persen Pak masalah agama ya? 80%. 80% di sekolah ini diajarin masalah agama. Sebenarnya sekolah ini tidak perlu yang pintar. Siapa yang kepengen orang pintar? Siapa yang kepengen pintar? Ya, siapa yang kepengen pintar? Ya. Apa bedanya pintar sama pandai? Hah? Sama. Juga sama. Apa bedanya pintar sama pandai? Kalau pintar itu hanya pintar otaknya aja. Ya. Kalau pintar hanya pintar otaknya aja. Tapi kalau pandai belum tentu orang itu pintar. Walaupun otaknya itu sedang-sedang, tapi dia pandai-pandai untuk membaca situasi. Itu makanya sebenarnya untuk sekolah ini tidak untuk pintar, tapi pandai. Pandai dalam beradab, pandai dalam hal silaturahmi, pandai dalam membaca situasi lah sekeliling kita. Kamu kenapa? Kemana? Ngomong dong. Ya, jadi bukan apa yang paling penting kita adalah akhlak. Akhlak kita yang baik. Akhlak kita perbaiki. Banyak orang pandai, orang pintar, tapi tidak beradab, tidak berakhlak. Sekarang siapa yang pengen orang itu berakhlak? Siapa yang pengen orang beradab? Ini ada dua pilihan nih. Ada dua nih. Siapa yang pengen pintar? Angkat tangan.
pengen pintar angkat tangan. Yang pengen pintar angkat tangan. Yang tinggi angkat tangan. Tinggi lah. 1, 2, 3 angkat tangan yang pengen pintar. Nah, 1. Ya, kau di itu. Oke. Siapa yang kepengen menjadi orang yang beradab? Wow. Luar biasa. Syukur alhamdulillah. Bapak punya pengalaman. Bapak punya pengalaman. Bapak pernah dinas di lalu lintas sekian tahun. Bahkan sejak Bapak itu dinas, ada atasan Bapak, tapi umurnya lebih muda dari Bapak. Ada atasan Bapak yang umurnya lebih muda dari Bapak. Dia itu orang yang tidak beradab. Ngomong sama orang tua sembarang. Ngomong sama siapapun telinganya kan panas. Ngomong sama teman-teman di dinas perhubungan, semuanya tidak ada yang suka. Ngomong sama orang Pemda, semuanya tidak ada yang suka juga. Ngadunya ke siapa? Ngadunya ke Bapak. Kenapa komandan sampean itu kayak gitu? Ya Bapak jawab, saya juga tidak tahu. Mungkin waktu kecil dia tidak pernah makan bapak ibunya. Tidak punya adab sama sekali. Memang pintar dia, pintar, tapi tidak beradab. Akhirnya apa? Begitu Bapak keluar dari lalu lintas, dia pindah ke Kota Baru sana. Di Kota Baru tidak ada satupun orang yang senang sama dia, karena dia tidak beradab. Jadi di Kota Baru itu tidak ada satupun yang mau menerima orang itu tadi, karena dia dengar juga kayak apa waktu di Tabalong. Dia nggak mau. Sekota Baruan tidak ada yang mau menerima dia. Akhirnya dia pindah ke Jakarta sana. Ini faktanya Pak. Kejadian 2020. Tidak ada yang menerima Pak Guru. Orang begitu di sini tahu orang itu tidak beradab, pindah ke Kota Baru, tidak satupun anggota yang mau menerima. Pinter dia, tapi tidak mending kita menjadi orang yang biasa tapi ingatkan itu sampai adik-adik dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Adab harus apalagi kita sekolah di sini yang 80% diajarin masalah terus apa lagi ya yang ini? Nah, sampai sekarang ada yang ditanyakan? Aduh, tanyakan. Ayo silakan, mau pertanyaan di sini. Yang pasti ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita jalan, kita harus jaga keselamatan diri kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, kita harus adab, harus kita utamakan. Itu yang paling utama. Dimanapun kita hidup, kalau adab kita itu baik, dengan agama apapun, dengan suku apapun, dengan warga negara apapun, pasti akan diterima oleh mereka.